Pak Radit, kayaknya saya udah harus pulang nih. Saya udah terlalu lama ninggalin rumah. Biar saya antar ya. Nggak usah Pak, kebetulan saya diantar sama supir. Lagian saya nggak mau Mas Abi sampai lihat kalau saya ketemu sama Pak Radit. Takutnya dia malah tambah marah sama saya. Kamu tenang aja ya. Kapanpun kamu perlu saya, kamu perlu orang untuk cerita, saya siap kok buat dengerin. Maaf, Anda siapa ya? Mau cari siapa? Saya Tania. Saya kesini mau mencari Reno. Reno? Bikin ulah apa lagi dia? Reno. Reno telah Jangan bicara sembarangan ya Anda. Enggak, saya nggak bohong. Ini saya punya buktinya. Kenapa Mailop tega ninggalin Jumi? Aduh. Ngapain kamu di situ? Ngapain? Eyang, maaf Eyang, Jumi jatuh. Kamu tuh ya berapa kali dikasih tahu kalau kerja itu jangan bengong. Makanya kalau ngepel tuh yang benar. Mau ngepel apa nyiram tanaman? Maaf Eyang, soalnya hati Jumi lagi sedih. Soalnya si Mailop ninggalin Jumi Eyang. Biar sedih juga ya. Itu urusan kamu. Tapi kalau kerja harus yang benar. Ngerti? Ngerti Eyang Ratu? Ngerti? Kerja yang benar. Iya. Iya Eyang. Jangan ngimpi melulu. Enggak. Oh, Dut, Mom. Eyang Ratu nggak tahu perasaan Jumi. Betapa hancur dan sakit hati Jumi. Bodoh kamu, Alia, bodoh. Kenapa sih? Kenapa kamu terlalu egois? Sampai kamu gak pernah mandang David. Tolong, Vi. Tolong maafin aku. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mau perbaiki semuanya, Vi. Tolong percaya sama aku. Pak. Yang cari saya siapa ya, Pak? Itu orangnya, Pak. Dari tadi ibu itu nunggu Bapak di makam. Dia nangis terus, Pak. Makasih ya, Pak. Enak banget Claudia bisa nikah di gedung semewah ini. Dulu aja, aku nikah cuma di rumah. Enggak, ini nggak bisa aku biarin. Aku harus gagalin pernikahan Mas Herman sama Claudia. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya rencana mau sewa gedung ini buat acara keluarga di tanggal 10 Desember. Kira-kira DP bookingnya berapa ya?
Maaf Bu, dari data yang ada di tanggal 10, gedung sudah ada yang booking dari pagi sampai malam. Gimana kalau gini aja Mbak? Saya akan ganti semua DP orang yang udah bayar, gimana ya? Maaf, nggak bisa Bu. Soalnya ini untuk acara pernikahan dan pemesannya sudah membayar lunas. Sial, karcep banget sih Claudia. Kalau aku ganti bayar lunas, dapat uang dari mana coba? Ya udah kalau gitu, saya permisi ya Mbak. Baik Bu. Reno! Sini kamu. Lihat ini Oma. Ya. Kelakuannya si Reno. Apa yang terjadi? Cerita sama Eyang. Saya Tania. Saya waiters cafe. Saat itu Reno ngajak saya pesta. Dan kita mabuk. Saya nggak nyangka kalau Reno memperkosa saya. Saya kesini mau minta pertanggungjawabannya Reno. Karena dia kabur, nggak peduli sama saya. Gimana, suka nggak? Ini gaun paling mahal loh di butik ini. Bagus. Kamu sih pakai apa aja cantik loh dia. Kalau aku gimana? Bagus sih, Mas. Tapi kamu cobain yang lain deh. Aku ada pilihan lagi, ntar kamu bandingin ya. Tunggu. Aku nggak bisa kalau dia. Soalnya harus ke kantor. Kan ada meeting siang ini. Terus aku gimana, Mas? Ya udah, kalau gitu nanti nih kamu bayar aja, ya. Soalnya aku harus pergi. Takutnya nanti nunda-nunda meeting. Takutnya kerjasamanya jadi nggak deal. Nggak apa-apa kan? Iya, Mas, nggak apa-apa. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aku ganti baju dulu ya. Sini kamu. Sini. Malu aja kamu. Ibu. Duduk dulu ya. Bikin masalah apa lagi sekarang, ha? Terus-terusan kayak begini. Om sumpah, Om bukan aku Om pelakunya. Temen aku Om pelakunya. Dan mereka juga udah ngaku kok. Ren, sampai kapan sih kamu selalu nyalain orang lain? Tanya kalau sampai bukan aku yang terbukti pelakunya, aku bakal pastiin ya kamu dijeblosin ke penjara. Mau kamu? Di kafe itu ada CCTV-nya kan? Itu cukup kok buat jadi bukti. Kita bakal ke sana sekarang. Dan kayak yang aku bilang, kalau sampai bukan aku yang terbukti pelakunya, aku
Aku pastiin kamu bakal dijeblosin ke penjara atas pencemaran nama baik dan pemerasan atas nama aku, Tan. Kamu, jangan mentang-mentang ini semua perbuatan teman-teman kamu, terus kamu ngerasa benar. Tanggung jawab semuanya. Ajak dia keluar. Maaf, ada apa ya Anda mencari saya? Bu Anita? Saya sudah lama mencari kamu, Dharma. Ternyata kecurigaan saya selama ini benar. Kamu yang sudah meneror keluarga saya. Dan saya nggak nyangka, ternyata kamu begitu dekat sama Abimana. Dan ternyata Radit adalah orang yang sama dengan Dharma. Saya melakukan ini semua karena ulah kalian. Kamu gak usah ikut campur urusan saya. Saya minta sama kamu, lupakan kejadian hari ini. Anggap ini tidak pernah terjadi. Dan saya akan biarkan kamu tetap hidup. Kenapa kamu tidak mau berurusan dengan saya? Saya ini bagian dari keluarga Sudirja. Dan tujuan saya sama. Sama-sama ingin menghancurkan Abimana dan Kinanti. Ya walaupun saya ini kakak kandung Abimana. Tapi saya yakin, saya adalah orang yang tepat untuk membantu kamu. Sini. Renan, apa sih sakit? Kenapa? Lo nggak seneng? Nggak terima? Cewek gila kayak lo itu emang pantasnya dikasarin kayak gini, tau nggak? Sekali lagi, lo pegang tangan gue sekasar itu, gue laporin lo ke polisi. Polisi? Lo punya bukti apa, Tan? Lo pikir dengan lo ngomong ke keluarga gue gitu, keluarga gue bakal langsung percaya? Iya? Enggak, Tan. Gue udah punya bukti ya, kalau temen gue itu yang udah merkosa lo. Jadi lo nggak bisa seenaknya meres gue dan nuduh-nuduh gue kayak gini. Cewek matre lo emang. Mana buktinya? Tunjukin kalau emang lo punya. Polisi itu nggak bakal percaya kalau cuma sekedar omongan. Dia lebih percaya sama gue, karena gue punya bukti surat dari rumah sakit. Bener cewek gila ya, psycho lu. Emang, baru tahu lo. Lo pikir gue kerja di kafe suka gitu? Gue kerja di sana karena gue pengen dapetin lo yang kaya tapi sombong. Apa lo bilang? Berani lo ya. Sini, ikut gua. Sini. Apa maksud kamu? Bantu saya soal apa? Kamu itu nggak tahu apa-apa soal saya. Dan kenapa kamu yakin saya itu bakal perlu bantuan kamu? Kita ini nggak ada di pihak yang sama. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Sebelum kamu mendengar omongan saya.
Lebih baik kita jangan bicara di sini. Setelah kamu mendengarkan omongan saya, baru kamu bisa mengambil keputusan. Bagaimana, Mas Dharma? Saya akan mendengarkan kamu. Tapi kamu jangan berharap saya bisa setuju dengan omongan kamu. Kita lihat aja nanti. Siapain lagi sih tuh anak? Gak ada kapoknya apa bikin masalah. Selalu aja bikin hancur nama baik keluarga. Sabi udah dong. Jangan marah-marah terus. Saya takut loh tensinya Mas Sabi nanti naik. Gimana saya nggak marah coba? Karena bosennya bikin masalah tuh anak. Saya kalau dari dulu nggak punya rasa bersalah untuk buang tuh anak, udah saya buang kali dari dulu. Shh, Mas Sabi jangan ngomong kayak gitu. Udah. Sekarang Mas Sabi ikut saya yuk. Mana sih? Udah ikut aja. Kita sudah sampai di sini. Silahkan kamu bicara. Saya nggak punya banyak waktu. Saya cuma pengen kamu tahu apa yang sudah saya alami selama ini selama tinggal dengan Abimana. Saya seperti anak tiri. Anak saya selalu diperlakukan semena-mena sama Abi. Dan Oma selalu aja pilih kasih. Saya nggak suka sama mereka semua. Jadi sama aja. Saya dendam sama mereka, sama seperti kamu dendam sama Abi. Saya yakin kamu pengen Abimana membayarkan semua kepahitan kamu dan mama kamu selama ini. Tujuan kita itu sama. Dan bagaimanapun, kita ini ada hubungan darah. Jadi sepertinya saya lebih cocok jadi adik kamu dibandingkan saya jadi kakak Abimana. Saya yakin kamu nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Kamu butuh orang dalam. Siapa bilang? Udahlah Radit, nggak usah berkelik lagi. Satu hal yang harus kamu tahu. Abimana orang yang sangat pintar dan punya banyak rencana. Jadi kamu butuh saya biar semua rencana kamu lebih gampang. Bagaimana, Mas Dharma? Kamu kemana sih, Ren? Udah diem. Galak banget sih. Cewek kayak lo tuh emang pantas diginiin. Tau gak lo? Dan lo juga harus tahu ya, lo tuh gak pantas dapetin cowok kayak gue. Deh,
Gak usah sok suci deh. Lu gak ngaca apa? Emangnya lo sama ini tuh kayak gimana sifatnya? Kelakuan lo aja juga gak bener. Lo gak usah bahas-bahas suci ya di depan gue. Gue juga yakin kok kalau lo itu gak suci. Ya bener sih. Dan teman-teman gue itu pasti bukan cowok pertama kan yang udah pernah sama lo. Ya emangnya kalau misalnya enggak, kenapa? Ya nggak apa-apa dong kalau misalnya gue mau pura-pura suci. Nggak apa-apa. Masalahnya di gua lah. Psycho lu emang. Udah diam, mau sampai tanya. Kinan. Pak, Ngapain sih? udah Mas Abi, tunggu di sini ya sebentar. Duduk dulu aja. Kau mau kemana? Sebentar. Oh, orang lagi emosi malah disuruh nunggu. Mas Abi. Mau ngapain? Nih. Mas Abi, kalau lagi marah-marah kan sukanya ngelukis. Ya udah saya bawain alat-alat lukisnya ke sini. Mendingan di sini outdoor, terus bisa hirup udara segar. Terus siapa yang harus saya lukis? Ini pegang dulu. Mas Abi, posenya bagusnya gimana? Tangan saya di sini atau di paha? Taruh di paha aja. Terus mukanya ngadep ke sana sedikit. Terus kanan sedikit. Op. Senyum. Tapi jangan lebay. Nggak usah kelihatan giginya. Ayo sini, Tan. Sih, lu ngapain sih bawa gue kesini? Udah, gak usah banyak tanya. Tolong, ikut aja. Ana, sini dulu dong. No, kamu tuh mau ngapain ke sini? Kamu nggak lihat aku lagi kerja? Malah kontrak-kontrangan di sini. Aku nggak bakalan pergi dari sini ya. Sebelum kamu dengar penjelasan dari cewek gila ini. Emang kemarin malam kurang jelas? Lagian juga ya, aku tuh nggak butuh penjelasan kamu. Lagian kita udah putus. Mau apa lagi sih kamu? Gak gitu sayang, kamu harus denger dulu dong yang sebenarnya. Oh pasti. Buruan lo bilang sama dia kalau bukan gue yang merkosa lo. Buruan bilang sama dia. Kalau lu sengaja manfaatin gue, biar lo bisa dapetin harta dan simpati orang-orang di sekitar gue. Ana harus tahu, Tan. Bilang. Kamu tega banget sih, Ren. Kamu udah ngambil semua kesucian aku. Dan sekarang, kamu suruh aku ngobrol sama pacar kamu. Jahat banget sih kamu. Gila lo ya. Jago banget dramanya. Kamu jangan percaya sama dia, An.
Drama apa sih? Kamu udah ngancurin aku, tau nggak? Dia emang psikopat. Dia emang psycho, dia emang gila kayak gitu emang. Jangan didengerin kata-kata dia. Kamu harus dengerin, An. Ini nggak seperti yang dia bilang. Aku itu cuma dijebak, An. Temen aku yang ngelakuin ini semua sama dia. Atau apa perlu? Aku bawa 2 teman aku itu yang pelakunya ke sini buat jelasin sama kamu. Biar kamu percayaan. Kamu mau nyuruh teman-teman kamu ngejelasin ke aku? Teman-teman kamu aja bejatnya sama kamu, Reno. Tapi emang mereka pelakunya. An! Gimana sih cara jelasinnya? Fit. David. Fit, aku mau ngomong sama kamu, Fit. Fit, tolong maafin aku. David. Fit. Fit. David. Kok bajunya nggak ada? Kosong semua. Apa jangan-jangan? Jangan, David udah pergi. Ya ampun, Fit. Surat apa ini? Aku tahu kamu pasti akan terus nyari aku. Tapi aku mohon, stop. Aku mau tinggalin masa lalu, termasuk meninggalkan kamu. Aku sudah anggap kamu sebagai bagian dari masa lalu. Aku mau melupakan semua kenangan yang berhubungan sama kamu. Biar aku bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang. Enggak. David gak boleh pergi. David gak boleh tinggalin aku. Aku nggak perlu nomor itu lagi. Pasti Amanda bakal nelpon terus kalau aku pakai nomor itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Fit. Pokoknya kamu gak boleh pergi tinggalin aku, gak boleh. Aduh, aku harus gimana sekarang? Telepon Kinan. Kamu gerak-gerak sih? Saya masih ngelukis ini. Maaf mas, ada telepon. Saya angkat dulu ya.
Amanda, Mas. Ngapain lagi sih dia? Udah coba angkat. Iya, kenapa? Amanda? Kenapa kamu nangis? Kina David pergi. Pergi? Pergi kemana? Aku juga nggak tahu David pergi kemana, tapi sekarang aku lagi ada di rumah dia. Rumahnya kosong dan baju-baju juga nggak ada. Tapi David sengaja ninggalin surat buat aku. Ya udah Amanda, sekarang kamu foto suratnya ya ke saya. Iya. Aku akan kirimin foto suratnya ke kamu. Kenapa? Mas, David pergi, Mas. Ayo, kita harus segera cari David. Dengan Mas David ya? David, yes. Oke. Ini Mas, mobilnya. Oke. Saya cek dulu ya. Boleh? Saya cek mesin. Ya. Oke. Oh, good. Sip. Deal. Oke. Oke. Kuncinya ada di dalam ya? Oh ya. Iya. Mas. Oke, thank you, Mas. Oke. Hati-hati, Mas. Ya. Maafkan saya Tuan Buta. Kinan, saya harus meninggalkan semua kenangan masa lalu. Bukan saya mau kehilangan kalian, tapi kalau saya mau benar-benar lepas dari Amanda, berarti saya harus berani untuk pergi. Karena saya tahu, Amanda nggak akan pernah mau berhenti mencari saya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. David pasti sengaja nggak mau dihubungin oleh saya. Bahkan nomornya aja sampai nggak bisa dihubungin. Terus kita harus cari David kemana dong, Mas? Saya akan suruh anak buah saya. Halo? Ya. David pergi. Dan dia nggak bisa dihubungin sama sekali. Tolong kamu lacak dari nomor handphonenya dan juga dari plat mobil yang dia pakai. Ya, saya nggak mau tahu. Kamu cari kemanapun. Dia pergi, saya nggak tahu kemana soalnya. Ya, secepatnya. Milo pergi. My love.
Terima kasih Pak atas kepercayaannya untuk proyek itu ke perusahaan kami. Sama-sama Pak. Ibu Claudia memberikan saya banyak penawaran terbaik dibandingkan perusahaan lain. Makanya saya berani kerjasama dengan perusahaan ini. Iya, terima kasih. Claudia, kamu udah benar hebat Claudia. Aku bangga sama kamu. Kamu benar-benar pantas di perusahaan ini. Mas, aku pasti akan terus ngelakuin yang terbaik untuk perusahaan ini. Aku kan mau kamu juga bangga punya istri kayak aku. Pokoknya kita harus makin sukses ya. Ya. Mas, kamu jadikan Mas kasih saham perusahaan ini ke aku? Ya jadi dong sayangku. Nanti aku atur ya tentang pembagian sahamnya buat kamu. Makasih ya Mas. Mas ini aku ada urusan sebentar di luar, sekalian mau transfer untuk vendor souvenir. Boleh kan aku pakai mobil? Boleh dong. Kamu pakai aja sesuka hati kamu. Mobil aku kan mobil kamu juga. Ya udah, aku jalan dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, udah nggak ada lagi yang mau dibahas kan? Saya masih banyak urusan. Tunggu. Apa? Kamu harus ingat satu hal. Kita jangan sampai ada yang mengkhianati. Karena kalau kamu hianati saya nggak akan segan-segan untuk membongkar semua rahasia kamu. Saya nggak sebodoh itu. Biasanya orang licik akan pura-pura bodoh. Iya kan? Harusnya kamu yang menjaga kerjasama kita ini. Saya bakal awasin kamu terus. Dan sampai kamu berkhianat, saya akan ganggu hidup kamu. Kamu nggak usah khawatir, Dharma. Kamu bisa pegang kata-kata saya. Saya bisa setia. My love. Oh my. Kenapa my love ninggalin Jumi, my love? Tuh kan. Gimana Jumi bisa hubungin my love? Nomornya aja kagak aktif. Oh iya, kalau kata orang tua dulu, kalau kita udah sehati, pasti my love ngerasain apa yang Jumi rasain. Oh my. Oh dut mong. My love, dengerin suara hati Jumi, my love. My love denger kan? Please my love, dengerin. My love gak budek kan? My love, kok Jumi gak ngerasain apa-apa sih my love? Aduh gimana? Gimana my love? Ya Allah, kenapa hati ini kangen selalu sama my love? Oh dut mong, kemana my love-ku? Kau adalah belahan jiwa my love. Juminten oh my.
mobilnya Mas Herman? Claudia! 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 Apa-apaan kamu pakai mobil suami saya? Hei, balikin! Memangnya ada yang salah kalau saya pakai mobil calon suami saya sendiri? Masalah dong. Karena saya nggak terima kamu pakai semua aset suami saya. Saya tahu betul perempuan seperti kamu tuh. Cuman mau harta doang kan? Kamu ini bener-bener ngelunjak ya lama-lama. Sekarang kamu balikin. Balikin kunci mobil suami saya. Dan saya tahu banget, Mas Herman tuh paling nggak suka mobilnya dipakai orang lain. Udah, sini balikin. Balikin! Oh iya, tapi sayangnya Mas Herman tuh yang ngizinin saya untuk pakai mobil ini kemanapun saya mau pergi. Reno! Sayang, Mama punya berita bagus. Ada apa lagi sih, Ma? Kamu kenapa sih? Kok lemes gitu? Semangat dong. Iya, ini udah semangat 45 nih. Yes, semangat. Nah, yuk, apa beritanya? Kita jangan ngomong di sini. Takutnya ada yang nguping. Kenapa nggak ngobrol sini aja sih, Ma? Nggak ada yang nguping kali. Siapa coba yang mau nguping? Udah, ikutin Mama aja. Ayo. Iya. Mas, mau dibikinin teh nggak? Gak usah. Ya udah, sini saya pijitin aja ya. Gak usah. Mas Abi, lupa deh. Tadi alat lukisnya masih ada di luar ya? Aduh, takut kehujanan, Mas. Sebentar saya rapiin dulu ya. Kamu ya? Saya kasih hati, malah minta jantung. Ini punya saya, bukan punya kamu. Ini punya Mas Herman dan dia udah pinjemin ke saya. Ini punya saya! Saya nggak akan pernah balikin, ini punya saya, ngerti nggak? Saya udah izinin kamu nikah sama suami saya. Bukan berarti kamu tuh mau kuasai semua harta suami saya. Dan perlu kamu tahu ya, saya istri sahnya Mas Herman dan semua harta Mas Herman itu yang kelola saya. Kamu belum jadi istrinya Mas Herman. Tapi kamu udah serakah ya? Cukup, Mbak. Apa perlu saya telepon Mas Herman sekarang buat mastiin ini? Dan saya yakin Mas Herman pasti bakalan marah banget ke Mbak atas perlakuan Mbak ke saya hari ini. Ini jadi cewek kok cemen banget sih. Main ngadu-ngadu. Cewek matre. Saya tuh tahu betul kamu. Kamu itu mau menikah sama suami saya karena kamu cuma mau hartanya aja kan? Udah deh, ngaku aja. Mbak, jangan tuduh saya sembarangan kayak gini. Saya nggak akan ngelakuin hal ini. Saya nggak akan minjem mobilnya Mas Herman tanpa seizin Mas Herman. Dan itu artinya apa? Mas Herman itu lebih percaya dan cinta sama saya. Balikin. Saya nggak akan balikin. Ini punya saya. Balikin. Balikin. Nggak akan saya balikin. Enak aja, ini punya saya. Kamu nih. Ini punya saya. Tolong jangan ribut di sini. Nggak malu apa? Lihat sama orang-orang. Balikin mobil kamu. Claudia. Bu, silakan mundur. Awas, saya mau ngambil mobil saya, Pak. Claudia. Pergi dari sini. Pergi. Apaan sih? Saya mau ngambil mobil saya. Claudia, sini. Jangan bikin keributan. Silakan pergi, Bu. Ya. Orang mau ngambil mobil sendiri, kenapa sih? Awas ya, Claudia. Mama punya berita besar. Pasti kamu shock dengarnya. Iya, beritanya apa sampai kayak heboh banget kayak gini, Ma? Langsung kasih tahu aja dong. Mama udah ketemu sama Dharma.
ketemu sama Dharma. Di mana, Ma? Jadi Mbak Anita udah ketemu sama Dharma. Kamu inget gak? Waktu itu bilang sama Mama, kamu buntutin Radit ke pemakaman. Ya udah, karena Mama penasaran, Mama langsung aja ke sana cek. Dan ternyata benar. Radit itu ada hubungannya sama Wulan. Dan Dharma sebenarnya adalah anaknya Wulan. Tunggu. Berarti maksud Mama Radit sama Dharma adalah orang yang sama, Ma? Iya. Dan ternyata selama ini dia deket sama Abi dan Kinan buat ngerusak hubungan mereka. Jadi selama ini Radit itu Dharma. Dan dia udah nipu aku dan Mas Abi. Kamu cek. Bentar ya, Ma. Siapa? Aman. Cuman kucing ternyata, aman. Kirain. By the way, Reno gak nyangka Ma. Ternyata ya, selama ini Dharma itu udah ada di dekat kita. Terus Mama udah ngasih tau ke Om Abi belum tentang si Dharma ini? Ya ngapain Mama ngasih tahu ke Om kamu? Biarin aja. Malah bagus dong kalau dia nggak tahu. Iya juga ya, Ma. Selama ini kan Om Abi kesusahan terus tuh nyari si Dharma gara-gara diteror. Iya kan? Dan akan terus seperti itu. Udah biarin aja. Om kamu sama Kinanti nggak tahu siapa Dharma. Jadi kan bagus Dharma bisa ngancurin hubungan mereka. Bagus juga buat kita kan? Bener, kita nggak usah capek, ya kan? Jadi Radit itu Dharma. Selama ini dia deket dengan aku, deket dengan Mas Abi. Selama ini dia udah meneror keluarga ini. Udah membuat kita semua menderita. Dia sengaja deketin aku biar bikin Mas Abi cemburu. Biar bikin Mas Abi marah sama dia. Kenapa sih? Aku bisa sebodoh itu gak nyadarin hal ini. Tunggu. Berarti maksud Mama Radit sama Dharma adalah orang yang sama, Ma? Iya. Dan ternyata selama ini dia deket sama Abi dan Kinan buat ngerusak hubungan mereka. Ternyata film Mas Abi itu benar. Kalau Pak Radit itu sengaja deketin aku. Sekarang aku harus gimana? Aku gak mungkin biarin Pak Radit hancurin pernikahan aku gitu aja. Selamat datang Mas David, perkenalkan saya Kosasi. Kalau Mas David butuh apa-apa, panggil saya aja ya Mas. Siap, makasih. Kalau gitu saya permisi ya Mas. Untuk sementara, aku akan tinggal di sini. Jauh dari semua orang yang membuat aku teringat sama Amanda. Aku butuh waktu untuk menata hatiku. Memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kamu kenapa? Kok berdiri di sini? Kamu lagi mikirin sesuatu? Enggak kenapa-napa kok, Mas. Oh ya, Mas Abi. Saya baru ingat. Saya nanti tuh diajakin ketemuan sama teman-teman saya. Boleh nggak saya ketemu sama mereka? Teman siapa? Teman-teman kuliah. Kan udah lama banget kita nggak ketemu, Mas. Mereka sih ngajakin makan di kafe, mau ngobrol-ngobrol di sana. Boleh kan? Ya, nggak apa-apa. Boleh kok. Tapi mau pergi sama supirnya. Sebentar.
sih, serem kok nggak diangkat. Yaudah, saya coba cari supir ya. Kenapa ya? Aku udah jauh seperti ini masih juga teringat sama Amanda. Seharusnya jarak bisa membuat aku lupa sama Amanda. Tapi ini aku malah semakin ingat dia. Apa selama ini aku terlalu jahat sama dia? Kenapa susah banget buat ngelupain Samantha? Sepertinya cinta saya buat dia udah terlalu dalam. Tapi rasa sakit ini juga. Saya nggak mungkin bisa ngelupain apa yang dia lakukan selama ini. Kinanti. Halo Kinan. Halo Pak Radit. Pak Radit, malam ini kita bisa ketemu nggak Pak? Malam ini? Iya Pak. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok Pak. Oh, enggak. Saya bisa kok. Saya selalu ada waktu buat kamu, ya. Nanti malam kita ketemu sekalian dinner, ya. Di kafe biasa, oke? Iya Pak, sampai ketemu ya. Sebel banget Jumi. Bener keterlaluan tuh. Si Amanda bener-bener nyakitin banget sih. Gak puas-puasnya tuh orang. Udah nyakitin tuan muda sama non Kinan jadi berantem. Oh dut mong. Ampe my love pergi gara-gara dia. Dasar tuh wanita. Bener kagak semenggah tuh orang. Padahal Jumi udah ikhlasin my love buat diri dia. Tapi apa balasannya? Oh dut mong. Dasar lu Amanda, bener-bener keterlaluan. Ini gak bisa dibiarin. Jumi. Aduh. Tapi Jumi harus berbuat apa dong?
David? Mana? Oh iya, aku bawa masakan nih. Tadi aku masak. Pas banget kan, kamu habis jogging pasti capek dan lapar. Iya. Iya dah, kita masuk yuk. Let's go. Manda? Udah? David, Aku bikinin kamu ini. kamu lama banget masaknya. Maaf ya, tadi... Makan ya, terus habisin, biar nanti kamu bisa minum obat biar cepat sembuh, oke? Kamu kemana sih, Fit? Biasanya kamu selalu kesini nemuin aku. Perhatian sama aku. Tapi sekarang kamu benar-benar pergi. Kenapa sih kamu harus seperti ini, Fit? Oh my. Jumi punya ide. Syukur lo. Makan tuh pencarian lo. Sekarang udah gak ada yang ngikutin lo. Pada pergi semua. Mukanya jadi wanita jail-jail. Hati lo harus bersih dong. Kayak Jumi nih. Gara-gara lo kan. My love Jumi jadi pergi. Dasar wanita gak semegah. Dasar Amanda rese, perempuan gak tahu diri, penjahat. Lu udah nyakitin lelaki yang paling gue sayang, tahu nggak? Apa-apaan ini? Aku tahu ini perbuatan siapa. Kok bunyi? Dari siapa nih? Jangan sembarangan ngomong ya, Jumi. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan nuduh aku seperti itu. Bujuk Buneng? Kok si Amanda tahu sih? Jangan-jangan si Amanda anak dukun? Atau anak paranormal? Jumi nggak takut sama namanya dukun sama paranormal. Tapi yang Jumi takut kalau kehilangan my love. Oh, dut mong. Bodoh amatan. Makan tuh pencarian lo. Kinan, Rani. Akhirnya kamu sampai juga. Apa kabar? Aku baik, Ran. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku baik kok. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Ya udah yuk kita ke dalam. Yang lain udah pada nungguin. Oke. Ya. Halo, Tuan Muda. Gimana? Istri saya udah sampai kan? Bu Kinan baru saja bertemu dengan teman perempuannya, Tuan. Dan sekarang mereka sudah masuk ke dalam kafe. Ya udah, kamu tunggu aja di situ ya. Tunggu sampai urusan istri saya selesai. Baik, Tuan Muda. Rani, makasih banyak ya. Kamu udah bantuin aku sampai harus bohong tadi. Iya, nggak apa-apa Kinan. Aku seneng kok bantuin kamu. Tapi kok pakai dirahasiain segala sih, sampai ke suami kamu juga dirahasiain. Emang kamu di sini mau ketemu siapa? Aku tuh mau ketemu sama rekan kerjanya suami aku. Jadi ceritanya aku mau ngasih surprise buat suami aku tentang kerja sama kontrak barunya. Oh gitu. Sekarang kamu udah beda banget ya. Udah jadi istri pengusaha. Obrolannya tentang bisnis. Ya udah ya, kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih ya sekali lagi. Good luck ya. Bye. Bye.
Pak Radit. Hai, silakan. Makasih Pak. Sama-sama. Maaf ya Pak Radit, saya mendadak ngajakin ketemuan kayak gini. Saya juga nggak nyangka ternyata Pak Radit mengiyakan ajakan saya. Padahal kan saya baru aja keluar dari proyek kerja sama kita. Nggak apa-apa Kinan. Justru saya seneng kok kamu hubungin saya lagi. Maaf ya Pak, saya harus mundur dari proyek kerja sama kita. Ya, Pak Radit tahu sendiri kan gimana suami saya. Dia itu sangat cemburuan, terlebih sama Bapak. Kinan, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih banget? Saya baru sadar Pak. Ternyata semenjak saya menikah, saya tuh udah jauh dari teman-teman saya. Saya nggak punya lagi tempat curhat. Saya juga ingat kalau belakangan ini saya malah lebih dekat sama Pak Radit. Saya nggak tahu saya harus cerita sama siapa lagi tentang rumah tangga saya. Saya cuma butuh teman mengobrol, Pak. Saya butuh tempat curhat aja. Jadi Kinan ngajakin saya ketemuan cuman buat curhat aja. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya Kinan mau terbuka juga sama saya. Bi? Eyang? Kok duduknya sendirian? Nanti kemana? Kinan lagi pergi sama teman-temannya Eyang. Pergi sama temennya? Temennya itu cewek apa cowok? Kok yang nanyanya kayak gitu? Kamu tuh harus tahu sebagai suami, cowok apa cewek. Terus kamu juga harus hati-hati, jangan sering-sering izinin dia pergi. Nanti kan cantik, pasti tuh banyak yang ngelirik. Tadi sih dia bilangnya mau ketemu sama teman-teman kuliahnya Eyang. Dan pasti teman-teman kuliahnya itu perempuan semua. Oh ya bagus lah kalau temennya perempuan semua. Tapi yang pesan sama kamu, jangan sering-sering izinin dia pergi sendiri ya. Bukan istri aja yang jaga suami, tapi suami juga harus jaga istri. Iya Eyang. Lagian nggak apa-apa lah sekali dia hangout sama teman-temannya. Kayaknya dia juga lagi stres banget di rumah ya. Ya udah, yang masuk dulu ya. Ya. Paham kan yang bilang? Paham. Sebenarnya saya nggak mau mundur dari kerja sama kita, Pak. Tapi saya takut saya nggak bisa handle kerjaan saya. Karena saya lagi ada masalah di rumah. Nggak apa-apa Kinanti. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak hati kayak gini kok. Saya lagi berusaha buat cari pengganti yang seperti kamu. Tapi saya belum dapat yang sekompeten kayak kamu.
Maaf sebelumnya. Kalau saya boleh tahu, kamu sama Pak Abi ada masalah apa ya? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Jujur saya nggak tahu lagi gimana harus ngadepin suami saya, Pak. Suami saya tuh emosional banget. Dia suka marah-marah. Apalagi semenjak kasusnya dengan Amanda. Seakan-akan dia mau menutupi kesalahannya dengan marah-marah sama saya terus, Pak, di rumah. Saya sebenarnya juga udah berusaha untuk sabar, untuk memahami dia. Tapi saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu saya harus sabar sampai kapan. Ya walaupun seorang istri memang sudah seharusnya sabar sama suami, tapi kan saya manusia juga, Pak. Saya bisa marah, saya bisa capek. Makanya di rumah saya tuh sering banget stres, Pak. Ya ampun Pak Radit. Pak Radit maaf ya. Saya malah jadi ngeluapin kekesalan saya sama Bapak kayak gini. Gak apa-apa Kinan. Kamu ceritakan semua sama saya. Kapanpun kamu perlu, kamu cerita sama saya. Saya siap mendengarkan. Ini saatnya yang tepat jadi lelaki yang Kinanti butuhkan. Tapi saya nggak mau terburu-buru. Saya harus buat Kinanti percaya sepenuhnya sama saya. Kinan? Saya izin toilet sebentar ya. Iya Pak. Ah. Apa sih, Ma? Datang-datang bikin kaget. Papa tuh cinta banget ya sama Claudia. Sampai-sampai Papa mau nikah sama Claudia. Kenapa nanya gini sih, Ma? Kan Mama udah ngizinin Papa nikah lagi. Iya, Mama ngizinin. Tapi Papa yakin kalau Claudia tuh cinta sama Papa. Kalau Mama lihat ya, gelagatnya Claudia itu kayaknya cuma mau hartanya Papa deh. Coba Papa pikir. Dia belum nikah sama Papa, tapi udah berani loh ngatur-ngatur aset Papa. Udah berani pakai mobil Papa. Sekarang Papa pikir dulu deh. Jangan sampai nanti Papa terlanjur nikah sama dia. Hartanya Papa habis dikuasain sama Claudia. Pikir lagi deh, Pak. Udahlah, Ma. Jangan mikir macam-macam tentang Claudia. Papa kenal kok siapa Claudia. Dia itu wanita yang baik, Ma. Dia itu benar-benar cinta sama Papa. Lagian kan wajar ya kalau dia minta apapun sama Papa. Dia kan calon istri Papa. Dulu Mama juga gitu. Minta ini, minta itu. Pasti Papa beliin kan? Wajar, Ma. Wanita itu matre. Kalau ada laki-laki di luar sana yang mengatakan wanita itu matre, berarti laki-laki itu tidak mampu membiayai wanita itu. Tapi ini udah gak wajar. Dulu Mama gak gitu-gitu banget loh. Aduh, Ma, kok gak penting ya pembahasannya? Udah, capek, mau tidur. Halo, Ya halo. gimana? Kamu udah ketemu sama Kinanti? Ya, jadi.
saya lagi sama Kinanti di kafe. Kinanti curhat masalah Abimana. Kayaknya hubungan mereka berdua lagi bermasalah. Kamu tahu nggak? Kinanti itu lagi bohong sama Abi. Dia bilangnya lagi pergi sama teman-teman kuliahnya. Ternyata pergi sama kamu. Pokoknya kamu perlahan-lahan harus deketin dia, bikin dia jatuh cinta sama kamu, ya? Sekarang Kinanti lagi galau. Apalagi kan masalah foto Abi sama Amanda. Pasti dia nggak bakalan percaya 100% sama Abi lagi. Tapi saya nggak mau gegabah. Saya mau ambil hatinya Kinanti dulu, sampai dia luluh. Sampai dia betul-betul jatuh cinta sama saya. Dengan Kinanti curhat sama saya seperti ini, itu langkah mudah untuk saya mendekati Kinanti. Iya, kamu benar. Pokoknya semuanya saya serahin semuanya ke kamu. Saya udah gak sabar. Pengen lihat hubungan Kinanti sama Abi hancur, dan Kinanti cepet-cepet pergi dari rumah. Ya. Ya, gimana? Udah ketemu sama David? Saya sudah berhasil, Tuan Muda, menemukan di mana lokasi David. Dan sekarang saya sedang mengejar mobilnya. Ya, bagus. Kejar terus, kalau perlu hadang mobilnya. Lalu paksa David untuk pulang dan ke rumah saya. Baik, Tuan Muda. Syukurlah David masih bisa dilacak. Saya nggak bisa biarin dia pergi. Pak Radit, kayaknya saya udah harus pulang nih. Saya udah terlalu lama ninggalin rumah. Biar saya antar ya? Nggak usah, Pak. Kebetulan saya diantar sama supir. Lagian saya nggak mau kalau Mas Abi sampai lihat saya diantar sama Bapak. Takutnya dia nanti malah tambah marah sama saya. Kamu tenang aja ya. Kapanpun kamu perlu saya, kamu perlu orang untuk cerita, saya siap kok buat dengerin. Iya, Pak. Makasih ya. Saya permisi pulang dulu. Ya, kamu hati-hati ya. Sebetulnya kamu ada masalah apa sama Pak Abi? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Maaf, Pak. Kalau masih lama, boleh nggak saya izin pulang duluan naik taksi? Ini udah malam. Saya nggak mungkin izinin kamu pulang naik taksi sendirian. Begini Pak Radit, kedatangan saya kemari, saya cuma ingin bilang kalau saya bersedia bekerja sama dengan Pak Radit. Oh ya? Ya. Radit bener-bener jahat, penipu, orang licik. Bisa-bisanya dia bersikap manis, padahal dia mau ngancurin Mas Abi. Kalau Radit bisa mempermainkan Mas Abi, aku juga bisa mempermainkan dia. Pak Radit, makasih ya udah mau jadi teman ngobrol. Saya jadi ngerasa lebih lega.
Sama-sama. Kapanpun kamu butuh teman ngobrol, saya selalu siap jadi pendengar. Kesempatan saya untuk mendapatkan Kinan semakin terbuka lebar. Cantik banget anak mama. Iya dong, siapa dulu mamanya? Sayang, kamu di mana sih, Sarah? Papa kamu mau nikah lagi, nikah sama Claudia. Hati mama sakit, Sarah. Hati mama sakit banget. Aku mau menikah dengan Claudia. Papa. Mama mengizinkan, Pak. Sayang, andaikan saja kamu ada di rumah, pasti kita berdua udah ngerencanain untuk gagalin pernikahan papa kamu sama Claudia. Kamu tuh sebenarnya di mana sih, Sarah? Mama kehilangan teman curhat. Papa kamu bukannya nyari kamu sampai ketemu, ini malah mau nikah lagi. Mama benar-benar sakit hati mau kamu, Sarah. Mama kangen banget sama kamu. Tolong jangan rampok saya, Pak. Tenang, Mbak, tenang. Mbak jangan takut, saya cuma ingin bertanya, kenapa mobil ini bisa sama Mbak? Saya baru aja beli mobil ini di showroom mobil bekas. Anda siapa ya? Jadi saya disuruh sama bos saya, Mbak, mencari tahu siapa pemilik mobil ini. Mbak sendiri sudah tahu siapa pemilik mobil ini sebelumnya? Enggak. Saya beli langsung sama showroomnya kok. Dari showroom. Baik, kalau begitu, maaf Mbak, saya sudah mengganggu waktu Mbak. Saya permisi, Mbak. Halo, gimana? David mau pulang? Maaf, Muda. Ternyata David telah menjual mobilnya pada showroom. Dan tadi yang bawa pemilik mobil barunya. Ya udah. Gimana sih si David? Kemana dia? Kenapa, Mas? Barusan anak buah saya udah nemuin mobilnya David. Tapi David udah mempersiapkan semuanya. Mobil itu dia dijual. Ya ampun, Fit. Sampai segitunya sih kamu mau ninggalin kita. Saya nggak tahu lagi nih harus gimana. Bisa-bisanya David sebegitunya belain Amanda. Sekarang persahabatan saya jadi hancur cuma gara-gara Amanda. Mas, apa nggak ada cara lain buat nemuin David? Saya yakin banget David masih bisa dibujuk. Dia kayak gini karena dia lagi sedih aja dan hancur banget, Mas. Iya, saya akan coba cari cara lainnya. Gimana tadi ketemu sama teman-teman kamu? Seru kok, Mas. Makasih ya.
udah ngizinin saya ketemu sama teman-teman. Maaf ya Mas, saya terpaksa bohong. Saya harus menyelesaikan rencana saya. Kalau berhasil, semua masalah ini akan selesai. Ya halo Amanda. David tolongin aku, Fit. Amanda kamu kenapa? Fit, kamu pergi ninggalin aku. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Tolong selamatkan aku. Kamu ngomong apa sih? Amanda kamu kenapa? Amanda. Amanda. Please, David, saat kamu baca surat ini, aku udah gak ada lagi di dunia ini. Aku gak sanggup hidup dalam penyesalan seumur hidup aku, karena udah menyakiti dan menyanyiakan lelaki sebaik kamu. Maafin aku, David. Aku cinta kamu. Selamanya akan selalu mencintai kamu. Kenapa aku mimpi buruk gitu? Bahkan sampai mimpi aku masih mikirin Amanda. Ini mimpi buruk tau kan? Ini mimpi buruk tau kan? Kinanti? Semalam pulang jam berapa? Kata Abi kamu lagi jalan sama teman-teman kamu ya? Iya Mbak. Baguslah, Abi udah gak terlalu posesif sama kamu. Biasanya kan kalau kamu kemana-mana video call terus. Syukurlah, sekarang udah boleh jalan-jalan sama temen-temen. Lumayan kan? Daripada di rumah terus, di kantor terus, bisa refreshing. Tumben banget Mbak Anita peduli sama aku. Mbak, saya ambil minum dulu ya. Oke. Dasar wanita penipu. Kamu pikir saya nggak tahu apa kalau kamu tadi ketemu si Radit? Saya nggak sabar. Lihat kamu jatuh terperosok makin dalam. Radit bakalan bikin kamu berpaling dari Abi. Dan begitu Abi tahu, tamat riwayat kamu. Seharusnya dengan aku pergi jauh, bisa ngelupain Amanda. Tapi aku malah tetap teringat dia. Harus sejauh apa lagi aku pergi? Ya ampun David. Kenapa firasat aku gak enak ya?
luar service area. David masih nggak bisa dihubungin. Ya ampun. Kamu tuh kemana sih, Fit? Kamu baik-baik aja kan? Malam Kinan, maaf mengganggu. Saya cuma mau tanya, gimana keadaannya sekarang? Apa udah tenang? Sekarang sih udah lumayan tenang. Ya, biarpun suasana hatinya Mas Abi masih nggak karuan karena Reno lagi-lagi bikin ulah dan orang kepercayaannya pergi. Makasih ya Pak Radit, udah mau jadi teman curhat saya tadi. Kayaknya dia benar-benar lagi kesepian deh dan butuh teman ngobrol. Kinan. Iya, Mas. Mas Abi kok kebangun? Saya kira kamu kemana? Tadi saya nggak sengaja kebangun terus ngeliat kamu nggak ada. Oh, iya tadi saya sakit perut Mas. Sakit perut? Mau ke dokter? Nggak usah. Sekarang udah nggak apa-apa kok, udah enakan. Yaudah, tidur lagi yuk.
Oh, kamu udah bangun? Iya, Mas. Tumben banget pagi-pagi begini udah siap-siap. Ini saya ada breakfast meeting sama klien baru saya, Mas. Jadi saya buru-buru deh, kayak gini. Breakfast meeting? Iya, breakfast meeting. Jadi klien baru saya ini orangnya sibuk banget, Mas. Mas Abi, maaf ya, saya nggak bisa ikut breakfast di rumah. Saya berangkat sekarang ya. Siapa sih kliennya? Tumben banget pagi-pagi begini udah pergi. Gak enak banget sih rasanya. Harus bohongin suami kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Ini juga demi kebaikan Mas Abi. Kalau aku kasih tahu semuanya sekarang, gak akan bagus juga akhirnya. Karena pasti dia bakal langsung marah dan emosi. Dan akhirnya malah bikin semuanya jadi makin kacau. Sabar. Demi kebaikan bersama aku harus lakuin ini semua. Aku nggak boleh minta tolong sama mereka. Apalagi di antara mereka berdua. Aku pasti bisa jalanin ini sendiri. Aku bisa. Pak David kenapa Pak? Aduh, badannya hangat lagi. Tolong, tolong. Kenapa Pak? Pak David kenapa Pak ini? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Pak David udah jatuh. Ayo kita bantu bawa dia ke puskesmas. Ayo, kita bawa Pak. Hati-hati Pak, pelan-pelan Pak.
Pak Radit. Hai. Maaf ya Pak, nunggu lama. Nggak apa-apa, silakan duduk. Saya juga belum lama datang kok. Tenang aja. Kamu mau ngapain? Mau minta menu? Kamu tenang aja. Saya udah pesenin makanan spesial buat kamu. Oh ya? Tapi sebetulnya saya nggak tahu selera kamu kayak gimana. Nanti kamu lihat dulu aja. Kalau misalnya memang kamu nggak suka, kamu boleh pesen menu yang lain. Iya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Gimana? Kamu suka nggak? Ampun Pak. Ya saya suka banget lah. Hal-hal kecil kayak gini yang bisa bikin saya bahagia Pak Radit. Makasih ya. Sama-sama. Sekali lagi makasih ya Pak atas perhatiannya. Saya yakin wanita yang nanti akan jadi istri Bapak pasti beruntung banget. Mas, ini kenalin. Reno Sudirja, anak aku. Kamu tuh sebenarnya kemana sih, Fit? Harusnya hari ini kita kan... Kita tes food catering kita, Amanda. Dan gak lama lagi, aku bakalan jadi lelaki yang bahagia. Kamu tuh ya, jangan ceroboh terus, kenapa sih? Saya juga kan yang repot nantinya. Nanti Abimana bakal lihat. Kinanti bakal saya bikin jadi ratu. Maaf ya Mas, aku belum bisa cerita. Tapi itu demi kebaikan Mas Abi dan kita semua. Nggak Abi, nggak Dharma, semua suka sama dia. Apa sih spesialnya? Pokoknya kamu harus kembali sama aku. Tapi nggak semudah itu buat maafin kamu, Amanda. Kamu benar-benar menyakiti perasaan aku. Tapi saya harus waspada. Mereka berdua kan licik. Jangan sampai saya malah dimanfaatin.